Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa ngobrol pintar apa saja, ngopi apa saja bersama Ananda Nadia yang hari ini hadir dalam konteks mengikuti kampus Expo ya. Iya Pak. Yang tepatnya dilaksanakan hari ini. Alhamdulillah antusias. Dan Ananda Nadia ini alumni MAN 1 Kota Malang dan dulu juga alumni di MTSN Kabupaten ya, tepatnya di MTSN 3 ya, betul itu. Oke. Mari kita akan bincang-bincang nyantai dengan Mbak Nadia. Mbak Nadia, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat. Mbak Nadia bisa berbagi cerita ya, sedikit pengalaman. Sekarang kan Mbak Nadia kuliah di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Benar Pak. Selamat ya ini. Nah, Pak Tirjo ingin sedikit berbagi sih. Sewaktu belajar di sini, apa yang bisa terkoneksi atau terhubung atau bisa dimanfaatkan dalam konteks pembelajaran di sana, kira-kira seperti apa? Itu. Terima kasih atas waktunya Pak Tirjo. Sebelumnya selamat sore di sini karena sudah sore. Kalau di Al-Azhar jam segini? Jam segini 5 jam lebih lambat. Lebih lambat. Jadi ya. Sekarang mungkin sekitar masih jam 10 pagi. 10 pagi. Ya. Ya. Kalau jadi, di Mekah itu hampir 8 jam ya? Kalau di Mekah 4 jam, 4 Pak. jam. Oke, selisihnya cuma 1 jam dengan Mesir. Jadi saya merupakan alumni MAN di tahun 2019. MAN 1 Kota Malang. MAN 1 Kota Malang, iya. MAN 1 Kota Malang. Kota Malang. Dan baru saja menyelesaikan S1 pada September 2024 kemarin. Jadi masih fresh graduate. Wah, ini masih baru saja lulus. Masih baru banget. Masih baru saja lulus ini. Keluarga besar MAN 1 Kota Malang dan seluruh masyarakat ini baru lulus dari Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Terus nak? Oke, jadi kalau misalnya Pak Tirjo menanyakan kira-kira di antara sekian banyak kegiatan yang ada di MAN 1 ini apa yang akhirnya bisa berkoneksi gitu dengan apa yang saya lakukan di Universitas Al-Azhar, saya akan menyebut bahwa peran ma'had itu sangat besar bagi saya. Oh gitu ya. Karena saya merupakan santri ma'had juga dan MDH Ma'had Darul Hikmah. Ini keren juga ini. Beliau ini adalah santri MDH Ma'had Darul Hikmah MAN 1 Kota Malang. Cakep ya. Ma'had Darul Hikmah dan juga muridnya Ustadz Lutfi, Ustadz Syarif itu yang membimbing saya banyak. Jadi kegiatan-kegiatan ma'had itu yang paling berdampak bagi proses belajar saya terhadap bahasa Arab yang jadi bahasa pengantar di kuliah itu adalah kegiatan Yaumul Lugha dan kegiatan taklim, kegiatan belajar kitab setelah maghrib. Jadi setelah maghrib itu di ma'had dulu waktu zaman saya itu ada kegiatan mengkaji kitab-kitab yang mungkin tipis Pak kelihatannya, tapi itu membuat saya familiar akhirnya dengan bahasa Arab itu. Seperti apa ya, tidak ada perbedaan gitu ya? Iya Pak. Terus kemudian adaptasi ini cepat berarti ya? Iya, di ma'had juga kan ada muhadharah. Jadi kita diwajibkan untuk tampil 1 bulan sekali mungkin kita dapat giliran untuk maju dan pada saat itu mungkin ada kalanya saya harus berpidato dengan bahasa Arab. Bahasa Arab. Nah, ini perlu dicoba juga ini pidato bahasa Arab ini. Iya, itu. Teman-teman pemirsa podcast MAN 1 Kota Malang ini nanti dicoba ya nanti pidato bahasa Arab singkat. Iya, Pak, terus, itu. Apalagi? Cuman meskipun demikian sebenarnya yang paling membantu itu adalah bantuan secara moral karena
dari guru-guru. Oh, gitu. Jadi saya memang bukan dari jurusan agama. Oh, dulu ngambilnya apa? Jurusan bahasa. Oh, bahasa. Jadi waktu itu di jurusan bahasa memang kurikulum bahasa Arab, nahwu, shorof, dan diskursus Islam seperti hadis, usul fikih itu kan tidak tersedia, nggih Pak. Berarti enggak apa ya, tidak koneksinya tidak dapat sebenarnya ya, enggak dapat. Tapi akhirnya bisa terlewati. Tapi akhirnya bisa terlewati karena guru-guru di sini percaya bahwa ayo nduk, semangat, kalau kamu kejar mungkin kamu akan fighting, pantang menyerah ya. Itu jadi nggak ada guru-guru yang meragukan bahwa saya yang dari jurusan bahasa ini nggak akan bisa sampai ke sana gitu. Padahal saat itu yang daftar bersama saya itu ada teman-teman juga yang dari jurusan agama, tapi entah kenapa yang dapat restu orang tua terus dan yang bisa terus ikut les, bimbel buat tes ke Al-Azhar dan bisa keterima itu saya, Pak. Jadi di situ kayak gitu ya. Merasa, justru yang jurusannya dalam matchingnya dapat, tapi ternyata belum berkesempatan untuk ke Al-Azhar. Mungkin karena dari restu orang tua atau mungkin belum bisa mengikuti tes tersebut, Pak. Terus sekarang effort yang paling tinggi yang seharusnya kita sudah didapatkan di Man 1 Kota Malang atau di level yang sebelumnya itu, dengan melihat pengalaman di sana itu apa mestinya yang harus biar terkoneksi agak lebih cepat adaptasinya? Supaya untuk pesannya untuk adik-adik gitu atau untuk kurikulumnya di sini. Sebenarnya kalau misalnya pingin cepat terkoneksi dengan Al-Azhar, jadi Al-Azhar itu di sana kebanyakan calon mahasiswa yang mendaftar memang lulusan pesantren, Pak. Jadi yang lulusan madrasah aliyah itu sedikit yang dari jurusan non agama, apalagi yang SMA. Nah ini kok lebih sedikit lagi. Jadi waktu itu saya bersaing dengan anak-anak mungkin dari Gontor, dari Lirboyo, dari Terbu Ireng, dari seluruh Indonesia, Indonesia, dari pondok-pondok seluruh Indonesia yang memang kurikulumnya sudah kurikulum Al-Azhar, dalam artian memang belajar keilmuan Islam dari nol dan memang belajar dengan pengantar bahasa Arab. Berarti udah fokus ke sana ya? Iya, Pak. Nah yang mendekati itu kalau dalam ranah madrasah aliyah itu adalah jurusan MAPK atau keagamaan. Itu, Pak. Karena saya punya teman yang merupakan alumni Man PK Lombok, Man PK Jember, dan mereka ketika diadukan dengan teman-teman yang dari Gontor tadi dan teman-teman dari seluruh alumni pondok pesantren yang lain itu nggak kalah dalam bersaing. Berarti jadi dia memang memanfaatkan jurusan itu dengan baik dan kredibel di jurusannya itu, Pak. Berarti konteks untuk dia menjalani proses pembelajaran di sana, tapi akhirnya dia lancar-lancar, bahkan bisa kompetitifnya dapat ya. Bisa kompetitifnya dapat. Alhamdulillah, ini tidak selalu harus di jurusan yang benar-benar konteksnya keagamaan, tapi bisa juga, tapi memang harus ada perjuangan yang lebih ya. Pun saya juga demikian, Pak. Oh, gitu. Maksudnya saya kan memang bukan dari Man yang jurusan keagamaan dan memang baru belajar bahasa Arab itu, kalau misalnya boleh jujur, dapat pendidikan bahasa Arab yang tersistem dan formal itu ketika sampai di sana, karena ada matrikulasi bahasa selama 1 semester. Ketika saya terjun langsung ke sana, bahasa Arabnya ada 2, bahasa Arab formal dan bahasa Arab yang dipakai sehari-hari. Harian ya. Jadi ini kan juga tantangan tersendiri. Tapi kenapa, Pak? Kalau di Indonesia ini misalnya Jawa ini ada Jawa, ada dialek-dialek, ada lokat-lokatnya gitu, Pak. Ya harian dan seterusnya. Benar. Dan ketertinggalan itu yang membuat saya akhirnya kayak dipecut gitu. Ayo, kamu nggak boleh kalah. Keras lagi itu ya. Karena saya takut ketinggalan. Di awal-awal perkuliahan itu saya bahkan nggak bisa baca diktat kuliah sendiri, Pak. Oh gitu ya. Bahkan sampai seperti itu, saking baru mulainya belajar bahasa Arab. Terus jadi pada saat itu gimana? Dibantu teman atau? Iya, jadi atau ada cara lain? Kalau
sana itu biasanya setahun 2 tahun pertama itu senior turun tangan, ikut ngebimbelin gitu. Pendampingan. Jadi ya pendampingan, tutor sebaya gitu Pak. Ini pentingnya. Cuman pilihan diksinya beliau itu membimbeli apa ya? Membimbeli secara mandiri. Tutor sebaya gitu. Bahasa kerennya di sini ya pendampingan atau semacam tutor sebaya, tapi kalau oleh dari senior kakak tingkat ya. Atau oleh teman-teman, makanya saya bilang tutor sebaya karena ada teman-teman yang memang secara kapasitas dia mumpuni karena dari alumni pondok pesantren itu. Fleksibel ya. Iya. Oke, sekarang untuk menyikapi tantangan seperti itu, apa yang sudah dilakukan? Misalnya apakah menambah durasi belajarnya atau lebih banyak interaktif dengan teman yang sudah kecepatannya sudah tinggi? Iya, jadi seperti yang saya sebutkan tadi, saya akhirnya nempel ke teman-teman yang memang sudah kompeten gitu di bahasa Arab. Setiap kali ada yang nggak bisa saya tanya, setiap kali ada kegiatan diskusi ilmiah gitu berbahasa Arab, misalnya kita diskusi kitab hadis, misalnya diskusi kitab apa, saya ikut di sana. Oh gitu ya. Dan mulai melatih diri sendiri buat minimal 1 minggu itu baca kitab dan presentasi ke teman-teman. Itu sama dengan menghafal sebenarnya. Iya Pak, jadi kayak ada 2 komunitas yang saya ikuti, yang itu secara tidak langsung per minggunya itu memaksa saya buat baca topik berbahasa Arab dan presentasi ke teman-teman. Dari situ akhirnya saya mulai bisa bahasa Arab. Itu di semacam garis besarnya aja atau resume gitu? Iya, resume gitu Pak. Resume. Ya. Tapi resumenya pakai bahasa Indonesia atau? Pakai bahasa Indonesia karena kan perlu memahami konteks dari per paragraf ini apa, dan memahamkan nggak ke teman-teman. Itu yang jadi kunci akselerasinya. Walaupun sampai di Mesir tetap cinta bahasa Indonesia. Saya pikir tuh meresum kecilnya itu pakai bahasa Arab, ternyata pakai bahasa Indonesia. Tapi ada yang menarik tadi Nadia, ternyata semakin banyak tahu itu harus semakin banyak bertanya. Kalau kan ada istilah malu bertanya sesat di jalan. Kalau ini banyak bertanya semakin membuka banyak pertanyaan. Semakin membuka perspektif dan ya belajar terus ya seperti itu. Oke. Benar Pak. Oke itu. Terus sekarang gini, apa yang paling di sana itu menjadi sesuatu, menjadi esensi dan pembeda di sana yang sebenarnya di sini tidak. Artinya dari sudut di negara sesuatu Mesir, yang mempunyai value di sana, tapi di sini mungkin masih luput nilai gitu dalam ya Pak. konteks entah itu membangun pendidikan di Mesir atau di Indonesia, tapi sebenarnya kita itu bisa juga seperti itu, dan itu menjadi sebuah nilai besar dan itu mendasar. Apa kira-kira? Saya nggak tahu ini bisa diterapkan di Indonesia atau enggak, tapi perbedaan yang paling ketara yang saya temui adalah bahwa kapabilitas seseorang itu tidak dinilai berdasarkan sertifikat atau ijazah. Jadi orang-orang di sana itu tidak menilai bahwa seorang ini kompeten cuman dari yang ada di atas kertas. Jadi banyak orang-orang yang di sana menjadi pakar atau syekh kibar yang punya banyak pengikut itu bukan karena orang tahu dia sarjana apa atau apa, tapi karena kita melihat sendiri dalam pengajarannya beliau-beliau ini, profesor-profesor ini memang mumpuni gitu Pak. Jadi berarti kayak benar profesional banget ya. Kalau misalnya orang cuman ngejar sanad aja, kan kadang ada ya Pak, majelis cuman ngejar pernah menghatamkan kitab ini. Itu orang sana kurang respect gitu. Buat apa kamu nak mengejar banyak sertifikat tapi kamu dalam kenyataannya itu enggak kompeten di bidang ini. Matchingnya nggak dapet ya. Iya, jadi makanya di sana itu sangat lumrah kalau belajar itu rentang waktunya sangat panjang Pak. Satu kitab itu bahkan bisa dihatamkan 10 tahun lebih. Wow. Jadi memang ritmenya berbeda Pak. Kalau di Indonesia kan orang mengejar setelah ini, ambil sertifikatnya seperti itu. Kalau di sana saya rasa kayak
berjalan dalam tempo yang lambat tapi mendalam gitu. Yang mungkin nggak saya jumpai di sini. Oh gitu ya. Jadi selain effort, konsistensi dan bersungguh-sungguh untuk konteks bagaimana itu mencapai itu dalam tanda petik menguasai ya. Akhirnya durasi hukum waktu menjadi tidak tidak selalu relevan dalam artian harus sekian tahun, tapi panjang bisa juga. Panjang, waktunya selalu panjang. Terus gimana kira-kira untuk agar bisa ini konteks Indonesia bisa mengambil sisi positifnya tadi, kira-kira apa usulannya untuk Indonesia? Kita lihat ini. Usulan untuk Indonesia. Iyalah, kita berpikir kita ini melebihi Indonesia boleh dalam konteks untuk kebaikan. Apa ya Pak sarannya untuk Indonesia? Yang simpel, praktis. Simpel dan praktis. Iya, apalah itu. Misalnya tadi kalau butuh lama berarti kan konsistensi dalam menekuni sesuatu yang itu menjadi passionnya itu atau mungkin apa? Iya sih Pak. Saya kayaknya kalau memberikan pesan kepada Indonesia kayaknya terlalu luas dan kayak terlalu tinggi gitu ya? Iya, terlalu tinggi gitu Pak. Indonesia itu sangat menerima apapun, yang penting manfaat dan nyaman. Oke, kalau gitu ini siapa yang paling dalam konteks selama pembelajaran ini, agak flashback ke MAN 1, yang paling memberikan sesuatu untuk mendorong ya dalam konteks ini di kelas ya, di MAN 1 Kota Malang. Saya harus bisa belajar sana. Konteksnya di MAN 1 dan juga di keluarga. Silakan. Menyebutkan sosok atau mungkin apa Pak? Boleh sosok, boleh nilai, nilai boleh juga itu. Tadi nilai sebenarnya sudah ya tadi yang Mahat tadi yang. Okay. Kalau sosok atau sesuatu yang menginspirasi saya untuk selalu. Sebenarnya kalau saya nggak terlalu ambis ya Pak anaknya. Cuman saya berpikir bahwa saya harus selalu bergerak gitu Pak. Harus selalu bergerak dalam artian mungkin saya hari ini tuh belum bisa menjadi versi yang terbaik dan mungkin masih banyak kurangnya kalau misalnya dilihat dari alumni-alumni yang lain atau mungkin orang yang berkecimpung di bidang lain. Saya ini sebenarnya baru memulai di awal. Tapi saya tidak ingin berhenti sampai situ dan ingin terus mengejar apa yang bisa limit saya di mana gitu Pak. Jadi saya walaupun saya nggak suka, walaupun saya kadang males, tapi saya akan mengusahakan untuk terus bergerak. Yang nggak tahu ya Pak itu dari mana inspirasinya. Cuman ya mungkin moto hidupnya seperti itu. Wah. Tapi tidak tahu itu dapatnya dari mana. Ini pemirsa, terutama siswa-siswi MAN 1 Kota Malang, bahwa sesungguhnya di setiap Ananda, anak-anak itu teruslah bergerak. Iya Pak, teruslah bergerak. Teruslah bergerak, karena dengan bergerak itu akan membuka jalan-jalan yang tidak kita keren. Akan membuka jalan-jalan semakin luas dimanapun mimpi dan langkah-langkahnya ya. Iya, ini Pak. Keren ini, saya kira ini bisa menjadi bahwa terus bergerak bahwa kalau air terus bergerak itu menjadi jernih ya, bening ya. Jadi gitu. Bening. Keren ini saya kira ini. Dan siapa yang bergerak, berubah, terus maju, dan insya Allah akan bersinar Pak. Wow, bersinar cemerlang. Oke, itu ternyata bukan rahasia sih sebenarnya, tapi itu setelah dialami, berarti saya bukan ukuran berapa tinggi kecepatan dan enggak ya, tapi yang penting ikhtiar. Iya. Oke, bagus. Oke Nak, sekarang apa yang bisa kamu pesan ya, semacam pesan kepada adik-adik kamu yang ada di MAN 1 Kota Malang, selain tadi teruslah bergerak agar mereka juga mencapai pada tahapan yang lebih tinggi lah, seperti itu. Pesannya buat adik-adik mungkin masa-masa SMA itu masa yang
sangat krusial dan mungkin masanya orang pingin explore, pingin bebas. Saya rasa itu baik asalkan pada sesuatu yang baik pula, Pak. Tapi jangan lupakan bahwa ada guru-guru yang perlu kita gugu dan kita tiru dan kita ikuti nasihat-nasihatnya, karena berdasarkan pengalaman saya pribadi, support dari guru dan orang tua itulah yang mengantarkan saya bisa sampai ke titik ini, bukan usaha saya pribadi. Itu, Pak. Oke. Lebih demikian. Untuk adik-adik, dari Kak Nadia tadi menyampaikan bahwa usaha keras setinggi apapun kalian berupaya, tetap doa itu mengiringi ikhtiar yang tak kenal lelah. Dan benar, Pak. Tetap hormati Bapak Ibu guru, juga tentunya yang paling utama orang tua yang ada di rumah. Mbak Nadia, alhamdulillah sebelum kita tutup ya perbincangan manfaat ini, kita itu Man 1 Kota Malang oleh Allah tuh diberi bonus kasih sayang masuk di zona integritas. Kalau tahun sebelumnya itu kita sampai di penilaian Menpan RB di TPN. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk terus berjuang, bergerak seperti kata Mbak Nadia tadi, yaitu masuk di TPI sekarang. Jadi kita penilaian internal dari Kemenak RI kita lolos ya, bersama dengan Kemenak Kota Malang, dan ada juga MTS juga lolos, MTS 1 Kota Malang. Mohon doanya ya, mohon doanya itu mudah-mudahan nanti sampai di penilaian TPN nasional oleh Menpan RB, dan oleh Allah mudah-mudahan Kemenak Kota Malang dan juga madrasah di Kota Malang bisa masuk di lolos sampai di predikat WBK, dan juga mudah-mudahan nanti ke depan juga WBBM. Ya. Amin, Pak. Amin. Terima kasih. Kita tutup dengan salam Abinara, dinamis, inspiratif, berakhlak.